apa? Al-Quran, lagu, atau musik-musik atau apa? Kalau yang biasa didengarkan lagu-lagu, nanti yang hafal adalah lagu-lagu itu. Ya, kalau nanti yang sering didengarkan musik atau kata-kata yang kotor, itu nanti yang akan dihafal adalah kata-kata kotor itu. Maka sekarang coba nanti di download atau dibuka di YouTube, nanti anak-anak sering buka dan sering mendengarkan bacaan-bacaan surat yang ada di dalam juz 29, juz 28 atau juz 27. Insyaallah ketika sering mendengarkan nanti akan lebih mudah untuk menghafalkan Al-Qur'an. Ya, baik. Kita ulang lagi. Yang pertama apa, Nana? Yang saya sampaikan. Tips mudah menghafalkan Al-Quran. Apa? Yang pertama adalah memposisikan Al-Quran sebagai kitab suci. Itu yang tidak boleh lupa. Ya, Al-Quran itu bukan tulisan manusia. Al-Quran itu bukan karangan manusia. Tapi itu adalah kalamullah, perkataannya Allah. Ya, silahkan diingat. Yang terpenting, yang pertama adalah apa, anak-anak? Silahkan dijawab. Al-Quran adalah kitab suci. Ya, betul. Dan yang kedua, tips mudah menghafalkan Al-Quran yang kedua adalah ikhlaskan niat. Ya, niatnya harus ikhlas. Karena apa? Karena nanti bisa menjadi mudah atau menjadi susah itu adalah atas kehendak Allah. Nanti bisa jadi semakin ikhlas niat anak-anak semua, nanti akan semakin mudah di dalam mendapatkan kemudahan di dalam menghafalkan Al-Quran. Yang mana kemudahan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi apa? Memposisikan Al-Quran sebagai kitab suci. Ya. Yang kedua adalah mengikhlaskan ya, Zat. Gimana, Zat? Ya. Lanjut. Sudah terdengar? Ya. Baik, anak-anak silahkan diikuti. Ini materinya tidak banyak. Yang penting anak-anak bisa tertanam di dalam hatinya. Ya, tips mudah dalam menghafalkan Al-Quran. Yang pertama, silahkan diulangi. Saya bantu. Apa, anak-anak? Tips yang pertama, memposisikan Al-Quran sebagai kitab suci. Sebagai kitab suci. Jadi bukan kitab sembarangan, bukan buku sembarangan. Jadi anak-anak harus membedakan dengan kitab-kitab yang lain. Tips kedua untuk mendapatkan kemudahan dalam menghafal Quran apa, Nana? Mengikhlaskan niat, ya. Mengikhlaskan niat menghafal Al-Quran itu hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah. Ya. Bukan untuk dipuji, bukan untuk keren-kerenan, bukan untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Gitu ya. Yang ketiga apa, Nana? Yang ketiga apa, Nana? Tipsnya yang sudah saya sampaikan tadi, sering diulang-ulang 10 kali atau 20 kali atau 50 kali. Dibaca berkali-kali. Tips yang ketiga adalah dibaca berkali-kali. Ya, nanti sama seperti surat Al-Fatihah yang tadi saya coba ketika saya bacakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anak-anak sudah bisa langsung melanjutkan ihdinas siratal mustaqim. Semuanya bisa gara-gara diulang. Kalau tadi kita hitung 60.000 kali. Nah, banyak apa sedikit itu 60.000 kali? Banyak ya? Banyak. Ya. Dan ternyata anak-anak bisa mengulang surat Al-Fatihah selama sebanyak 60.000 kali. Dan
Surat Al-Fatihah itu sama dengan surat-surat yang lain. Tidak ada yang susah, tidak ada yang mudah. Ya, Al-Quran itu sama, semuanya mudah. Ya, semuanya mudah. Tidak ada yang lebih mudah, tidak ada yang lebih susah. Semuanya mudah. Al-Fatihah sama dengan Al-Baqarah. Al-Fatihah sama dengan Ali Imran. Al-Fatihah sama dengan An-Nas. Jadi kalau misalnya cara menghafal Al-Fatihah tadi sebanyak 60.000 kali diulang-ulang, anak-anak bisa gunakan di dalam surat-surat lain. Gitu ya. Ya. Untuk yang keempat, apa anak-anak ada yang masih ingat? Yang keempat, tips mudah menghafalkan Al-Quran. Mendengarkan. Kalau yang Mendengarkan. ketiga tadi sering diulang atau dibaca berkali-kali. Kalau yang keempat apa? Mendengarkan. Didengarkan berkali-kali. Ya, sekarang setelah ini nanti bisa di-download di Google, banyak yang gratis itu download MP3 Al-Quran. Atau bisa buka streaming di YouTube, ketikkan surat Al-Mursalat gitu ya. Ya, didengarkan minimal di 2 waktu anak-anak, setelah subuh dan setelah maghrib. Coba minimal 2 waktu itu setelah subuh dan setelah maghrib. Nah, insya Allah nanti kalau anak-anak sudah sering mendengarkan, itu nanti lisannya akan mengikuti sendiri. Padahal anak-anak belum hafal atau belum pernah atau belum bisa baca Al-Quran. Itulah yang terjadi pada anak bayi. Anak bayi itu bisa bicara gara-gara apa? Gara-gara sering mendengarkan suara orang tuanya. Makanya dia bisa bilang mama, papa, itu karena didengarkan berulang-ulang. Begitu juga dengan teknik atau tips mudah dalam menghafalkan Al-Quran, itu bisa didengarkan secara berkali-kali. Dan yang terakhir, tips menghafalkan Al-Quran itu adalah dimurajaah atau digunakan di dalam sholat. Dimurajaah atau digunakan di dalam sholat. Ada anak seumuran kalian itu sudah selesai hafalan 30 juz. Ya, ada anak seumuran kalian itu dan banyak yang sudah selesai di umur kalian 10, 11, 12 ya anak-anak ya. Dan itu sudah selesai hafalan 30 juz. Dan anak-anak tahu memurajaahnya berapa banyak dalam sehari. Minimal ketika itu dia mengatakan memurajaah satu hari itu minimal 5 juz. 5 juz. Ya, jadi dia murajaah terus itu juz 1 sampai juz 5, besok lagi juz 6 sampai juz 10. Begitu seterusnya sampai selesai juz 30 balik lagi. Dan itu adalah anak-anak seumuran kalian. Artinya kalian itu bisa. Karena banyak teman-teman kalian di luar sana yang seumuran dengan kalian itu sudah selesai juz 30. Dari juz 1 sampai juz 30 sudah selesai. Lalu tidak ada alasan bahwa kalian tidak bisa. Yang Al-Quran itu bukan hanya miliknya orang dewasa, bukan hanya miliknya anak-anak, untuk semua kalangan, untuk semua umur. Jadi, anak-anak bisa atau tidak menghafalkan Al-Quran? Jawabannya adalah sangat Insya Allah. bisa. Insya Allah dengan menjalankan tips-tips yang tadi sudah kita terangkan, yang sudah kita jelaskan, insya Allah akan menjadi mendapatkan kemudahan di dalam proses menghafalkan Al-Quran. Jadi kalau anak-anak sudah tahu, tips-tips itu silahkan digunakan, silahkan dipraktekkan. Nanti pasti akan ada hasilnya yang memuaskan. Mungkin itu, Ustadz Dani, berapa menit lagi atau ada termin tanya jawab? Iya, diulang berkali-kali, minimal 10 kali lah. Ya, satu ayat minimal 10 kali. Ya, pasti hafal. Saya jamin pasti hafal. Ya. Ya, gitu. Ya,
Ada lagi yang mau bertanya? Ya, sudah paham, gampang ya, materinya tidak banyak ya. Saya ulang sekali lagi ya. Ternyata menghafal Al-Quran itu mudah. Ya, diulang sama-sama anak-anak. Yang pertama saya sampaikan tips yang pertama untuk mudah menghafalkan Al-Quran apa? Memposisikan Al-Quran sebagai kitab suci Al-Quran. Dan yang kedua, mengikhlaskan niat. Yang ketiga, membacanya berulang kali. Minimal 10 kali. Lalu mendengarkannya berulang maksimalnya nggak ada. Maksimal nggak ada. Yang keempat apa, Nana? Yang keempat mendengarkannya berkali-kali. Minimal 2 waktu. Kapan itu, anak-anak? Setelah subuh dan setelah maghrib. Ya, baik. Yang terakhir adalah memurojaah atau mengulang-ulang bacaan yang sudah dihafalkan. Ya, ada yang mau bertanya? Sangat boleh. Tahajud biasanya berapa rakaat, Mas? 4, bisa. Rakaat pertama baca surat An-Naba. Rakaat kedua baca surat An-Nazi'at. Rakaat ketiga baca surat Abasa. Rakaat keempat baca surat At-Takwir. Gitu kan? Kalau salat duha biasanya berapa rakaat kalau duha? 2 rakaat. 2. Yang dibaca jangan inna a'toina sama kul huwallah terus. Nah, betul kan? Nah, ketahuan kan? Ya. Yang dibaca nanti kalau misalnya salat duha, yang pertama, rakaat pertama bisa dibaca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Hafal kan misalnya gitu. Nanti rakaat kedua baca Al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Misalnya kan gitu kan? Nanti ya baik. Begitulah nanti anak-anak bisa mempraktekannya. Selamat untuk mempraktekkan, semangat untuk menghafal ya anak-anak ya. Ya, di luar sana banyak anak-anak yang seumuran kalian sudah selesai hafalannya 30 juz. Maka kalian sangat bisa dan tidak ada alasan untuk tidak bisa. Baik. Cukup mungkin itu Ustaz Dani yang bisa disampaikan. Ya, alhamdulillah.